warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Ramadhan Sahimoto di channel Kampus Tema Indonesia dan episode Tutorial and Materi 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang memperkenalkan Duolingo sebagai aplikasi belajar terbaik di dunia. Jadi Duolingo atau Duolingo Corporation adalah aplikasi teknologi pendidikan asal Amerika yang mengembangkan sistem belajar bahasa asing. Jadi kita ada beberapa banyak bahasa, ada 43 bahasa yang dipelajari, salah satunya bahasa Inggris. Jadi kelebihan dari Duolingo itu tuh bukan hanya digunakan untuk anak-anak, tapi juga untuk kalangan semua umur. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai akhirnya ke kuliah ataupun untuk habis untuk bekerja. Jadi keperluan tujuan Duolingo itu banyak, bukan hanya untuk keperluan belajar, tapi juga untuk keperluan pergi ke luar negeri, keperluan les bahasa asing dan lain sebagainya, atau termasuk komunikasi dan salah pena. Jadi sebenarnya Duolingo itu menyediakan pertama kali berdiri pada tahun 2009. Jadinya pada 2009 baru dikembangkan pertama di tahun 2011 dengan seluruh platform, bahkan hampir 13 tahun ya aplikasinya ya. Jadi Duolingo itu mungkin kalau aku jelasin terlalu panjang jadi nggak akan jadi sampai selesai ya. Jadi Duolingo itu tuh memiliki ciri khas karakteristik dan les yang unik. Terus juga sistem pembelajaran itu sebagai pengganti kalau misalnya lagi boring ataupun itu. Biasanya yang boleh melakukan Duolingo itu tuh pada awalnya itu bukan untuk usia bayi, tapi juga untuk usia 2 tahun ke atas itu juga bisa untuk persiapan bersekolah ya. Nah, tapi Duolingo itu juga memiliki kelebihan yang sangat baik, yaitu bukan hanya sebagai media pendidikan tapi juga mengembangkan untuk bantu bahan belajar ketika di pandemi. Terbukti sejak pandemi melanda COVID-19 sampai dari tahun 2023, Duolingo menjadi gampang diakses oleh semua kalangan mahasiswa dan juga para turis yang ingin belajar bahasa asing. Terbukti akhirnya karena buktinya kan bahwa untuk menjelaskan kan kalau anak-anak yang mengalami pandemi itu kan sangat membosankan, tapi untuk bermain di luar ataupun karena merasa ingin disiplin waktu, tapi dengan Duolingo dengan platform seperti HP Android, PC, laptop atau tablet, misalnya ini seperti saya nih, saya itu udah mulai pakai Duolingo tuh sejak 1 bulan lalu ya, sejak habis lebaran supaya biar nggak cepet boring, karena kebutuhan banget juga lagi masa-masanya ini ya. Jadi kalau dengan Duolingo itu tuh bisa memudahkan memenangkan 2023, cuman belum akhirnya sudah memiliki fitur terbaru itu dengan adanya khusus matematika dan khusus musik untuk dan bahasa Spanyol untuk pengguna iOS. Memang ada Duolingo tidak hanya di Android tapi juga di iOS. Nah, tapi mungkin kita menyamakan dengan bantuan karakternya itu ada beberapa tahap. Jadi beberapa tahap dari model-model dari Duolingo itu ada Duolingo sekolah, jadi ada beberapa level. Ada yang saat awal banget untuk menekan kata-kata yang lebih simpel. Lalu di A1 menanyakan kepada diri mereka sendiri ya. Yang A1 itu A1 mendiskusikan tentang tugas sehari-hari. Kalau A2 untuk ada percakapan basic tentang keluargaan seperti cuaca, belanja, hobi, dan rencana liburan untuk khusus materi ya. Lalu di tahap B1 sampai 2 itu banyak banget tadi untuk menentukan arah, terus kemudian memberikan cerita ataupun mendiskusikan tentang ketertarikan yang mereka pahami ya. Kalau skenario, kemudian level C1 dan C2 akan mulai mengambil langsung dengan amudah yang satu variasi, itu tahapnya seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa karakter lucu yang ada di Duolingo menurut aku ya. Tapi sebelum itu, April tahun 2013 aplikasi ini juga memiliki sebagai aplikasi iPhone terbaik tahun ini. Tapi tahun juga menjadi nomor 7 company di dunia, the world most innovative companies education honors, karena terbukti juga bisa membantu sebagai media pendidikan belajar tingkat dasar sebagai selain dengan buku ya. Lalu tidak hanya itu juga ada karakter lucu dari Duolingo itu banyak. Ada Duo yang merupakan asli Duolingo. Lalu ada Beatrice Duoteng, gadis kecil yang baik. Terus ada Edi, karakteristik yang suka olahraga, ayahnya Junior. Junior betul. Jadi Junior merupakan anak yang paling lucu ya. Falstaff ada seekor beruang. Lily ada Lily yang anak remaja tapi sarkastik, emo tapi dia lucu, tapi bukan lucu sih. Tapi dia merupakan main karakter di Duolingo dengan fitur video call. Lalu ada Lynn, artistik dari motor. Lucy, venturesome dan ketua tapi neneknya Lynn juga. Oscar, guru sekolah tinggi dan juga community culture. Vikram adalah profesional yang bahasanya sangat kalem, jadi bahasa dari India. Lalu dan ada Zari ya,
gadis Timur Tengah berhijab, tapi juga sahabatnya Lily juga ya. Dan jangan lupa poster juga second approval-nya. Nah, sekarang sekarang sudah tahu kan, kalian bisa cari sendiri, kalian bisa download Duolingo di Google Play Store ataupun di App Store. Dan kalian juga wajib membukukan website Duolingo memudahkan kalian belajar. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sedikit informasi ya, sedikit penutup. Jadi manfaatkanlah Duolingo dan fitur-fitur aplikasi bahasa yang lain seperti Loshen. Nanti saya akan buatkan perkenalan Loshen di blog hari Rabu supaya kalian bisa lebih betul perbedaannya di antara Duolingo dan Loshen. Dan untuk video ini semoga bisa manfaat. Dan jangan lupa seperti biasa tuh follow simaku, komen supaya aku bisa tahu bagaimana apa kalian dan Duolingo menceritakan pengalaman kalian menggunakan Duolingo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.